Oke, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya, soal nomor 18. Situ ada balok dilepas dari puncak bidang miring licin seperti pada gambar berikut. Balok melalui titik A, B, C, D, E yang membagi 6 bagian bidang miring sama panjang. Perbandingan energi kinetik balok saat melalui titik B dan E adalah berapa? Nah, di sini balok melalui titik A, B, C, D, E yang membagi 6 bagian bidang miring yang sama panjang. Artinya di sini kalau misalnya kita buat ini garis bantu, ini ketinggiannya juga sama. Ini misalnya 1. Nah, ini. Yang ditanyakan adalah perbandingan energi kinetik balok saat melalui titik B dan titik E. Pada kasus benda jatuh bebas, di sini bendanya jatuh bebas karena di sini ada keterangan balok dilepas, artinya dia tanpa kecepatan awal ketika di titik awalnya ini. Nah, untuk mencari energi kinetik balok pada gerak jatuh bebas, kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik atau bisa juga menggunakan cara cepatnya, itu gini. EK sama dengan M kali G dikali delta H. Di mana delta H itu merupakan selisih ketinggian yang diukur dari titik awal benda jatuh. Nah, di sini yang ditanyakan ketika di titik B dan titik E. Ketika di titik B berarti selisih ketinggiannya atau delta H-nya kalau diukur dari titik awalnya sini sampai titik B berarti berapa? Ya, 2. Nggak baca 2 meter. Kemudian di titik E, ketika di titik E selisih ketinggiannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 meter. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan energi kinetik di B dan di E. EKB banding EKE. Ini sama dengan berapa? Nah, kalau kita masukkan boleh ini EKB berarti M kali G kali delta HB. Sedangkan EKE itu berarti MG kali delta HE. Nah, di sini M sama G-nya boleh kita coret. Nah, berarti tinggal EKB banding EKE sama dengan delta HB banding delta HE atau sama dengan 2 banding 5. Udah. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke. Lanjut ke nomor 19. Di situ ada sebuah bola bermasa 1 kg didorong dari permukaan meja hingga kecepatan saat lepas di bibir meja di sini adalah 2 meter per sekon. Energi kinetik bola pada saat di titik A adalah berapa? Nah, soal ini tipenya sama dengan soal nomor 18, soal sebelumnya. Bedanya kalau di soal nomor 18 tadi bendanya geraknya adalah gerak jatuh bebas atau tanpa kecepatan awal. Jadi kita bisa pakai cara cepat tadi. Tapi kalau di sini di titik awalnya itu dia punya kecepatan atau bukan gerak jatuh bebas. Nah, di sini ini titik A, anggap aja sini adalah titik B. Di sini di titik B kecepatannya VB itu sama dengan 2 meter per sekon. Yang ditanyakan energi kinetik ketika di sini, energi kinetik di A itu sama dengan berapa? Nah, di mana ini ketinggiannya HB itu sama dengan 2 meter, sedangkan HA itu sama dengan 1 meter. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan persamaan hukum kekekalan energi mekanik. Ingat, energi mekanik yang dimiliki setiap benda di setiap titik itu nilainya selalu tetap. Atau di sini berarti berlaku EMA sama dengan EMB. Nah, ingat, energi mekanik itu merupakan jumlah dari energi kinetik ditambah energi potensial. Jadi di sini EMA sama aja dengan EKA ditambah EPA
sama dengan EMB, berarti EKB ditambah EPB. Nah, yang ditanyakan energi kinetik di A, udah kita biarkan aja di sini, nggak usah kita uraikan. Jadi EKA ditambah EPA. Ingat, energi potensial rumusnya adalah M kali G kali H. Di sini berarti hanya adalah HA. Sama dengan EKB. EK itu sama dengan setengah MV kuadrat. Tapi di sini V-nya berarti VB. Ditambah MGHB. Nah, oke, atau berarti EKA ditambah masanya di sini sebuah bola bermasa 1 kilogram. 1 kali 10 kali ketinggian di A adalah 1 meter. Sama dengan setengah kali 1 kali kecepatan di B adalah 2 kuadrat. Ditambah 1 kali 10 kali ketinggian di B adalah 2 meter. Oke, berarti di sini EKA ditambah 1 kali 10 kali 1, 10 sama dengan setengah kali 2 kuadrat, 4 bagi 2, 2. Ditambah 10 kali 2, ya 20. Oke. Berarti di sini EKA sama dengan 2 tambah 20, 22 kurangi 10. Oke, 22 dikurangi 10. Berapa? Ya, EKA sama dengan 12 Joule. Ya. Ada nggak? Ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 20. Balok 2 kg meluncur menuruni bidang lengkung licin dari keadaan diam atau tanpa kecepatan awal, di mana G-nya 10. Balok kemudian bergerak 10 meter pada permukaan horizontal kasar sebelum berhenti. Gaya gesekan antara balok dengan permukaan horizontal adalah berapa? Nah, jadi dia jatuh dari sini sampai sini, kemudian dia melewati bidang datar ini, kemudian dia berhenti di titik ini. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan hubungan antara usaha dengan perubahan energi kinetik. Kenapa? Jadi ketika balok ini dia meluncur sampai di sini, ini kan ketika pertama di sini dia dalam keadaan diam atau tanpa kecepatan awal. Ketika dia jatuh, nah tentunya dia semakin dipercepat. Nah, hingga sampai di titik ini dia mempunyai kecepatan yang maksimum. Kemudian ketika dia melewati bidang datar ini, dia lama-lama berhenti karena ada pengaruh gaya gesek. Nah, yang pertama kita cari terlebih dahulu adalah, kita harus mencari dulu kecepatan ketika dia berada di titik ini. Nah, ketika di titik ini kecepatannya berapa? Nah, untuk mencari kecepatan di titik ini, kita bisa menggunakan rumus ini. V sama dengan akar 2GH. Atau sama dengan, berarti kecepatannya berapa? Akar 2 kali 10 kali ketinggiannya ketika dia jatuh, ya setinggi 5 meter. Oh, berarti akar 2 kali 10 kali 5, 100. Akar 100, ya 10 meter per sekon. Nah, sekarang kita analisis dari bidang datarnya ini. Oke. Pada bidang datarnya, di sini kecepatannya mula-mula adalah 10 meter per sekon. Kemudian sampai di sini VT-nya itu sama dengan 0. Nah, kita anggap di sini ini adalah kecepatan awal atau V0-nya. Nah, maka besarnya gaya gesekan antara balok dengan permukaan horizontal adalah berapa? Nah, ingat bahwa usaha itu merupakan perubahan energi kinetik. W sama dengan delta EK. Nah, sedangkan W itu adalah apa? W itu adalah gaya dikali perpindahan atau F kali S. Delta EK setengah M kali VT kuadrat min V0 kuadrat. Oke. Nah, gaya yang menyebabkan balok ini dia bisa berhenti di titik ini adalah siapa? Itu gaya gesek. Oke, atau F
FK. Gaya gesek kinetisnya. Dikali perpindahannya dari sini sampai sini yaitu sejauh 10 meter sama dengan setengah dikali. Masanya berapa? Oke, masanya 2 dikali kecepatan akhirnya 0 kuadrat. Oke, 0 kuadrat ya 0 min 10 kuadrat. Oke. Ini boleh kita coret duanya. Nanti tinggal FK kali 10 sama dengan 0 kuadrat min 10 kuadrat. 0 kurangi 100 min 100. Oke, kita lanjutkan sebelah sini. Berarti di sini FK sama dengan ruas kanan berarti masih min 100 dibagi. Ini 10-nya kita pindah di 10. Oke, berarti FK-nya berapa? Ya, min 10 Newton. Oke. Kok hasilnya negatif? Ya, hasilnya negatif karena arah gaya gesek itu arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi tanda negatif di sini dia menunjukkan arah gaya geseknya itu berlawanan dengan arah perpindahan bendanya. Oke, jadi jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C. Oke.